Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, hari ini gue mau review lagi salah satu buku yang udah selesai gue baca. Nah, sekarang udah Ramadan ke berapa ya? Ke-14 ya? Wah, udah pertengahan Ramadan, Masya Allah. Dan selama Ramadan ini, full bener-bener gue di rumah. Nggak di rumah, full bener-bener gue di kosan. Untungnya di kosan ini ada satu temen, dia belum pulang kampung. Tapi dia rumahnya di Bekasi, jadi bisa pulang kapan aja. Jadi gue bisa ditinggalin kapan aja, guys. Dan selama WFH ini gue beli beberapa buku yang masih banyak tuh waiting list belum gue baca. Tapi udah gue lihat depan-depannya, jadi gue tuh gak sabar pengen cepet-cepet abisin tuh semua buku bacaan. Tapi kayak gue mencoba untuk membaca tapi efektif, jadi ini lumayan lama. Nah, salah satu buku yang mau gue review ini gue tuh bacanya lumayan lama, bahkan lama sih, 3 minggu lebih itu gue belum selesai baca-baca. Soalnya pas sudah sampai pertengahan gue beralih lagi ke buku yang lain, kayak gitu. Buku yang lain sampai pertengahan doang gue balik lagi ke sini gitu. Aduh, jadi bingung gitu mau baca yang mana dulu. Dan akhirnya gue selesai membaca, ini dia buku yang mau gue review, Sarah, Unconditional Happiness. Ya, buku ini karyanya Ustadz Nanang Qasim Yusuf. Ini diceritain cerita di sini yang dia training itu tuh orang-orang besar semua gitu. Nah, di sini ditulisin nih. Motivator pemecah rekor muri 18.000 peserta. Bayangin 18.000 peserta seberapa banyaknya. Kebayang sih kalau misalkan kalian ke Masjid Istiqlal ya. Itu dari lantai utama itu semua penuh terus sampai ke lantai 1. Itu sekitar waktu kemarin sih terakhir 21.000 orang. Kalau segitu ya kalian bisa bayangin 18.000 seberapa. Pokoknya bayangin aja tuh di Masjid Istiqlal. Kalian udah pernah kan ke Masjid Istiqlal? Oke, sip, mantap. Kita nggak mau bahas yang itu, kita bahas yang ini. Langsung aja gue mau review bagian covernya. Ini semua tulisannya muncul ya, dan gambar ini pun muncul gitu. Tuh, mengkilap kan dia? Muncul dia. Nimbul bukan muncul. Ya muncul. Takut ntar kalau muncul ya. Terus bagian samping ini tidak ada yang timbul, bagian belakang ini semua tulisannya timbul, dan harganya ini itu 92.000 tanpa diskon ya. Kemarin gue beli itu tuh lagi flash sale, beruntung sekali saya ya. Harganya 59.000 kurang lebih. Mantap tuh. Buku ini itu penerbitnya KMO Indonesia. Gue belinya di salah satu reseller buku KMO-nya. Oke. Ke pembatas. Yang paling gue suka adalah pembatas. Pembatasnya bagus, nggak bagus sih, maksudnya pembatasnya seperti pembatas pada umumnya, nggak terlalu letai dan juga nggak hard banget. Ini bukunya soft cover ya. Oke. Untuk daftar isinya itu ada 2 bab. Bab 1 itu mencari jalan menuju kebahagiaan dengan subbab yang pertama manusia jika, tukang bangunan, ketiga bahagia nanti, keempat kisah sukses Nakoi. Jadi diceritain juga gimana perjalanannya si Ustadz Nakoi ini. Bab yang kedua itu belief system, belief. Apa sih itu? Kenapa sih harus bahasa Inggris? Yang kedua adalah belief system yang salah. Subbab yang pertama, saya bahagia jika saya kaya, saya bahagia jika saya sukses, saya bahagia jika saya cantik, saya bahagia jika saya dicintai, saya bahagia jika saya pintar, saya bahagia jika saya menjabat, saya bahagia ketika saya dimaafkan, saya bahagia jika saya bekerja di perusahaan ternama, saya bahagia jika saya punya anak perempuan, saya bahagia jika tidak ada masalah, saya bahagia jika badan saya sehat. Itu ke-11 afirmasi, 11 pemikiran yang salah yang mendefinisikan saya bahagia jika. Oke, kita lihat untuk halamannya ada berapa banyak. Ini tuh tebel guys. Dia tebel dan ukuran kertasnya itu seperti kertas standar pada umumnya. 259 halaman dan ditutup dengan daftar-daftar buku dari KMO Indonesia yang lainnya. Nah, buku ini itu sesuai dengan judulnya adalah Unconditional Happiness, bekerja dengan bahagia. Di sini atasnya ada 11 afirmasi bahagia tanpa syarat. Afirmasi adalah bagaimana mendobrak keyakinan yang salah tentang kesuksesan. Banyak banget di luaran sana dan
termasuk gue mengidentifikasikan kesuksesan itu ketika nanti gue punya jabatan setelah bekerja, terus gue bekerja di kantor-kantor yang gede, pakai jas ya, terus habis itu rapat mulu tiap hari gitu, udah gitu gajinya berdigit-digit gitu kan ya, digit gitu di depan. Ketika dulu gue masih SMA, masih sekolah gitu, gue berpikir bekerja itu yang seperti itu, karena memang itulah tujuan gue kenapa gue harus sekolah gitu. Nah jadi itu merupakan tujuan yang salah ternyata setelah gue membaca buku ini. Ada kebanyakan yang merasa bahwa gue bakal bahagia kalau misalkan gue naik jabatan, gue bakal bahagia kalau misalkan gue gajinya 2 digit, gue bakal bahagia kalau misalkan gue punya mobil, punya rumah, punya tanah 1 hektar, punya pabrik gula, punya kantor sendiri bahkan. Nah kayak gitu. Padahal sebenarnya perasaan-perasaan seperti itu, keyakinan-keyakinan seperti itu tuh yang salah gitu. Keyakinan seperti itu yang membuat kita tuh selalu haus akan dunia. Kenapa sih kok gue gak pernah mencapai kebahagiaan meskipun gue udah sampai di level pekerjaan yang setinggi ini, yang sebagus ini, yang bahkan orang lain tuh iri gitu sama apa yang gue dapetin gitu. Aduh, alarm gue bunyi coy. Nah, jadi di buku ini itu semuanya berurutan dari awal sampai akhir, itu membahas tentang pekerjaan dan juga dampak-dampak yang nantinya bakal kita rasakan, dampaknya di sekeliling kita itu apa. Buat kalian yang sudah sangat putus asa, kenapa sih kok gue gak pernah bekerja dengan enak gitu ya, setiap gue datang ke pekerjaan itu rasanya yang gue pikirin itu di rumah kapan selesai. Tapi ketika gue di rumah yang gue pikirin, aduh besok deadline, aduh besok ada tugas ini, aduh besok belum nyiapin untuk rapat yang ini, kayak gitu. Jadi pikiran kita tuh morat-marit gitu, nggak terfokus. Dan ketika kita bekerja pengennya langsung pulang gajian gitu ya. Itu gue banget sih asli. Makanya kenapa gue beli buku ini, karena begitu ngelihat depannya ini unconditional happiness, wah bekerja dengan ikhlas gitu kan, bekerja dengan bahagia, langsung gue beli aja. Gue pengen tahu gimana sih caranya bekerja dengan bahagia. Jadi kalau kita mau bahagia nggak usah pakai jika, itu yang diajarkan di buku ini. So kalian langsung aja beli buku ini ke KMO-nya langsung, atau ke resellernya, atau di Shopee, atau di marketplace lainnya. Yang penting yuk kita sama-sama untuk mulai bersyukur dari sekarang. Meskipun itu sulit, pasti itu sulit banget. Ketika gue ngebaca buku ini pun gue gak serta-merta langsung gue harus bersyukur, enggak. Tapi gue cari dulu permasalahannya. Kenapa sih gue gak bersyukur selama bekerja? Apa sih masalahnya? Oh masalahnya ini. Masih bisa diperbaiki nggak masalah itu? Kalau nggak bisa diperbaiki, cut. Galak banget ya gue. Serah kalian, semuanya ada di tangan kalian. Yang penting baca buku ini supaya kalian tahu definisi bahagia yang sesungguhnya. Dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Oke? Bye. Semangat puasa.